Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan informasi terkait UKM PPG dalam jabatan tahun 2021. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Nah, landasan UKM PPG ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Adapun prosedur UKM PPG yaitu mahasiswa setelah tuntas mengikuti seluruh kewajiban atau program PPG di LPTK-nya, kemudian dia melakukan pendaftaran, kemudian diverifikasi datanya. Setelah itu dilaksanakanlah UKM PPG ini, yaitu uji kinerja UKIN, kemudian uji pengetahuan atau UP. Iya, jika lulus dia mendapatkan sertifikat dan bergelar guru profesional GR, dan jika tidak lulus mengikuti UP atau UKIN di periode yang kedua. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan UKM PPG tahun 2021 mulai dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 dan angkatan 4. Di mana di angkatan 1 ini akan dilaksanakan UKIN-nya tanggal 19 sampai 23 Juli 2021, sedangkan UP-nya tanggal 24 sampai 25 Juli tahun 2021. Adapun proses UKM PPG tahun 2021 ada beberapa penyesuaian. UKM PPG Daljab, UKIN-nya itu sesuai kondisi ya di sekolah sendiri. Kemudian UP-nya itu di TUK LPTK terdekat dan akan diploting nanti oleh Direktorat Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI. Ya, adapun penyelesaian UKIN di tahun 2021 di masa pandemi ini, kondisi daerah UKIN dalam jabatan jika dia zona hijau, dia melakukan real teaching direkam, pendahuluan, inti, penutup, kemudian diedit 30 sampai 40 menit. Jadi ini moda luring jika dia zona hijau. Namun jika dia zona non hijau, maka boleh UKIN-nya itu video pembelajarannya secara daring, real teaching daring, direkam, ada pendahuluan, inti dan penutup, diedit 30 sampai 40 menit. Nah, jika tidak memungkinkan ada siswa, dimungkinkan pula UKIN-nya itu video pembelajarannya non daring tapi melalui imajiner, pengajaran imajiner. Nah, aspek penilaian UKIN ada 3, kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran, kemudian penampilan dalam proses pembelajaran di kelas real, dan yang terakhir itu portofolio. Ya. UKIN di tahun 2021 ini melampirkan portofolionya itu karyanya 3 tahun sebelum PPG. Adapun komponen portofolio di dalam UKIN itu ada 4. Yang pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi. Bentuk atau dokumen. Pertama, boleh laporan penelitian. Kedua, artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu atau dimuat dalam proceeding atau jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Dan yang ketiga itu tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter atau buletin yang relevan. Komponen portofolio yang kedua itu melakukan refleksi diri. Jadi kita membuat dokumen dalam bentuk dokumen narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang meliputi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
Kemudian pelaksanaan penelitian dan pengembangan karya inovasi. Yang ketiga itu mencari informasi baru. Kegiatan peningkatan kompetensi diri meliputi pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar atau webinar atau konferensi, atau kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi diri. Yang keempat itu menghasilkan karya. Hasil karya bisa berupa buku, modul, diktat, media, karya teknologi, karya seni, karya olahraga. Nah, berikut nanti di aplikasi UKIN itu kita mengisi deskripsi portofolio. Contoh penilaiannya seperti ini. Jadi ada skor atau kredit dari masing-masing karya yang diunggah. Contohnya jika mempunyai sertifikat pelatihan fungsional dan teknis kaitannya dengan guru, jika dia jamnya 30 sampai 80, skor yang diberikan oleh penilai itu adalah 1. Itu tadi UKIN portofolio. Selanjutnya UKIN praktik pembelajaran. Nah, UKIN praktik pembelajaran ini menilai kemampuan peserta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi ada 4 kompetensi yang melebur. UKIN dilaksanakan di kelas real sesuai dengan zona dalam masa pandemi. UKIN dinilai oleh 2 orang penguji, 1 dosen dan 1 guru pamong. Namun dosen dan guru pamong ini bukan dosen atau guru pamong yang telah membimbing mahasiswa. Iya. Durasi waktunya 30 sampai 40 menit. Kemudian perangkat pembelajarannya boleh hasil lokakarya yang telah direvisi atau disiapkan khusus. Jadi boleh dari perangkat pembelajaran dari hasil rancangan pembelajaran 3 set itu yang telah direvisi, atau boleh juga membuat dan disiapkan secara khusus. Penilaian dilakukan dengan observasi dengan skor 1 sampai 10. Lembar penilaian dikembangkan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Selanjutnya UP, Uji Pengetahuan UKM PPG. Jadi uji pengetahuan ini ada 7 CPL PPG seperti ini. Kemudian adapun distribusi per CP, jadi CP1 itu tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona. Jadi UP dan UKIN-nya waktunya 20 menit, kemudian jumlah soalnya itu 20. CP2 merumuskan indikator capaian pembelajaran, waktunya 15 menit, butirnya 10 butir. Kemudian CP3 menguasai materi ajar, advance material itu jumlah soalnya 50 butir. CP4 merancang pembelajaran atau TIPEK itu 10 butir. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan TIK itu 10 butir. CP6 mengevaluasi masukan, proses, dan hasil itu jumlah soalnya 10 butir. Dan yang terakhir pengembangan diri PTK itu 10 butir. Waktu mengerjakan di luar pengisian identitas adalah 180 menit, 3 jam. Jumlah soal 120 butir. Soalnya mengukur keterampilan tingkat tinggi HOTS. Tingkat kesulitan 25%, mudah 25% mudah, 50% sedang, 25% sukar. Jenjang kognitif soal UP ini C3, C4, C5, dan C6. Bentuk tes objektif pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Ketentuan dalam UKM PPG ini, bentuk soal objektif pilihan ganda dengan waktu 180 menit. Soal dikembangkan oleh Panitia Nasional UKM PPG. UP dilaksanakan serentak dalam jaringan atau online.
UP dilakukan 2 sesi dalam sehari. Jadi jam 8.30 sampai jam 11.30. Sesi 2-nya jam 1.00 sampai jam 4 sore 00. Pelaksanaan UP dikoordinasikan oleh GTK. Adapun kelulusan UKM PPG, pertama, kelulusan UKM PPG ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP, uji kinerja dan uji pengetahuan. UKM PPG menggunakan penilaian acuan patokan PAP dengan batas kelulusan nilai minimal 70 pada skala 0 sampai 100. Kelulusan UKM PPG ditetapkan pada rapat pleno Panitia Nasional UKM PPG. Adapun mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG 3 tahun. Ya, sekian informasi tentang UKM PPG Daljab tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.